Rumah ini terletak di Desa Gabel, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur. Disinilah Rita Krisdianti tumbuh dan tinggal, jauh sebelum namanya dikenal publik karena peristiwa yang kelak mengubah hidupnya. Rita kelahiran 1988. Ibunya Poniati, sedangkan ayahnya Mujiono sudah meninggal. Sang ibu Poniati kemudian menikah lagi dengan Sarjono yang menjadi ayah sambung Rita. Rita tercatat sebagai siswa SMK Bakti Ponorogo. Menurut teman-temannya, dia aktif di berbagai kegiatan sekolah seperti voli. Prestasi akademisnya stabil dan baik, dia masuk 10 besar. Namun setelah lulus, realitas hidup datang. Dengan ijazah SMK, pilihan pekerjaan terbatas dengan gaji minim. Rita ingin membantu keluarga, ingin mandiri, ingin keluar dari lingkaran ekonomi yang stagnan. Di desanya, kabar tentang gaji TKI selalu terdengar seperti cerita setengah mitos. 3 hingga 5 kali lipat dari gaji pabrik di Indonesia. Bisa bangun rumah, bisa bantu orang tua. Rita tahu tidak semuanya benar. Tapi dia juga tahu bertahan di desa berarti hidup dalam ketidakpastian yang sama setiap hari. Pada tahun 2010 di usia 22, Rita akhirnya mengambil keputusan besar menjadi TKI. Lewat sebuah agen PJ TKI, Rita berangkat ke Singapura untuk bekerja sebagai ART. Ternyata bekerja di negeri orang tidak seperti cerita-cerita manis yang sering dia dengar di desa. Di Singapura, Rita merasakan sendiri betapa berat menjadi tenaga kerja asing. Ritme kerja yang panjang, rumah majikan yang terasa asing, dan rasa sepi yang nyata. Setelah mencoba bertahan, dia gagal dan menyerah. Sebelum kontrak kerja berakhir, Rita yang tidak betah pulang kampung. Di kampung, Rita memasuki fase baru kehidupan. Dia menikah dengan Dwi Nugroho, pria asal Ponorogo juga. Mungkin Rita berpikir setelah berkeluarga kehidupan akan lebih tenang dan bahagia, rezeki akan mengalir datang. Tapi beberapa waktu berlalu, perekonomian ternyata tidak kunjung membaik. Mulai timbul niat Rita untuk kembali menjadi TKI. Tapi sang suami Dwi melarang. Namun tekad Rita yang belum dikaruniai anak bulat sudah. Pada Januari 2013, dia pun meninggalkan tanah air dan kali ini tujuannya Hong Kong, bukan Singapura. Namun hidup Rita tampaknya memang tidak pernah mulus, selalu ada saja rintangan. Belum genap 3 bulan bekerja sebagai ART di Hong Kong, pada April 2013 dia dipecat sepihak oleh majikannya dan dikembalikan ke agen di Hong Kong. Karena kontrak kerja diputus, maka otomatis visa kerja Rita tidak berlaku lagi. Namun dia diberi izin tinggal 14 hari, tapi setelah itu harus keluar dari Hong Kong. Jika tidak, dia akan berstatus overstay atau ilegal. Nah, sebelum melewati masa 14 hari itu, agar Rita tidak overstay, pihak agen mengirimnya keluar Hong Kong, tepatnya ke Makau. Di Makau, Rita menunggu. Jika agen bisa mendapatkan majikan baru untuknya, maka visa kerjanya akan diproses dan dia bisa kembali masuk Hong Kong secara legal dan bekerja di tempat majikan baru. Selama menunggu di Makau, Rita tinggal di sebuah tempat sewaan. Di sana dia berkenalan dengan seorang perempuan Indonesia bernama Eka Suliah. Mereka kerap mengobrol dan saling curhat. Berbeda dengan Rita, Eka tampaknya banyak tahu berbagai hal. Sebab itu, Rita suka curhat padanya tentang nasibnya yang tidak jelas. Eka mendengarkan dengan baik curhatan Rita dan berusaha membesarkan hatinya. Sementara itu, Rita menunggu-nunggu kesempatan untuk kembali bisa bekerja di Hong Kong. Namun tidak juga ada kejelasan tentang pekerjaan, padahal izin tinggalnya di Makau terbatas. Tidak ada pilihan lain, Rita harus pulang kampung ke Ponorogo sebab dia tidak mau overstay di Makau dan harus berurusan dengan pihak imigrasi. Uangnya yang tak banyak juga semakin menipis. Rita sudah bersiap-siap dan mengirimkan seluruh barang pribadinya terlebih dulu dengan kargo ke Ponorogo. Saat itulah Eka Suliah menawarkan pekerjaan. Mau nggak kamu pas pulang sekalian bantuin bawa barang dagangan kain dan pakaian? Duitnya lumayan loh. Wah, tentu saja Rita tertarik. Apalagi selama masa kerjanya yang singkat di Hong Kong, uang yang didapatnya tidak banyak. Tawaran Eka merupakan rejeki nomplok bagi Rita. Memangnya caranya bagaimana? Tanya Rita. Nanti kamu berangkat bareng aku.
Sebelum ke Indonesia, mampir dulu ke New Delhi, India untuk ngambil barang dagangan, kain dan pakaian. Lalu bawa ke Malaysia, jawab Eka meyakinkan. Rita berpikir-pikir, pekerjaan itu tidak susah. Toh seluruh biaya perjalanan ditanggung, lagi pula dia akan pergi bareng Eka. Dan selama ini dia mengenal Eka sebagai sosok baik dan bisa dipercaya. Lumayan, Rita bisa mendapat uang ekstra sebelum pulang ke Indonesia. Demikianlah di bulan Juli 2013, bersama Eka Suliah, Rita berangkat ke New Delhi via Bangkok. Setiba di Delhi, keduanya menginap di sebuah hotel. Esoknya, Eka bilang dia akan kembali ke Makau. Sementara itu Rita, seorang diri, bertemu sepasang kekasih, yakni pria dan wanita asal Nigeria. Si wanita mengaku bernama Nita. Si pria kemudian menyerahkan 2 koper yang terkunci kepada Rita dan Nita. Kepada Rita, Nita berpesan, nanti setiba di Penang akan ada orang yang mengambil koper dan membawanya ke Thailand. Demikianlah Rita kemudian terbang terlebih dulu ke Penang, Malaysia, disusul kemudian oleh Nita. Rita sudah tidak sabar setelah urusannya di Penang kelar, dia akan segera kembali ke Indonesia. Tapi sayangnya, semua itu tidak akan terjadi. Rita tidak akan menjejakkan kaki di tanah air. Apa yang terjadi? Begini ceritanya. Pada 10 Juli 2013, pesawat yang ditumpangi Rita mendarat di Bandara Internasional Penang, Malaysia. Namun betapa terkejut Rita setelah dia mengambil koper, dirinya diringkus petugas kepolisian setempat. Ketika koper dibongkar, petugas menemukan 4 kg narkoba jenis sabu. Rita terkejut, panik. Dia bilang tidak tahu di dalam koper ada barang haram. Menurutnya saat di Delhi dia hanya dititipi koper yang berisi barang dagangan berupa kain dan pakaian untuk dibawa ke Penang guna diserahkan kepada seseorang. Tapi bagi petugas, alasan seperti itu klise sebab barang bukti ada di depan mata, di dalam koper milik Rita. Apakah Rita bersalah atau tidak, semuanya harus dibuktikan di pengadilan. Penahanan Rita disampaikan kepada kantor perwakilan RI di Penang yang menyediakan pendampingan hukum dan menunjuk kuasa hukum atau pengacara bagi Rita. Rita terancam vonis mati, namun pengacaranya yakin Rita akan lolos dari hukuman mati. Di persidangan, salah satu bukti dan pembelaan yang diajukan pengacara yakni Rita hanya dititipi koper tanpa tahu isinya sebab dia tidak memiliki kunci koper itu. Pengacara menegaskan Rita hanyalah korban bujuk rayu sindikat dan tidak mengetahui secara pasti dan hanya menuruti saja rute perjalanan yang diberikan padanya. Selain itu, dalam HP Rita yang telah disita polisi, pengacara mengatakan terdapat percakapan dan SMS yang bisa menjadi bukti untuk meringankan hukuman Rita. Tapi tampaknya bukti-bukti dan pembelaan itu tidak bisa meyakinkan hakim. Setelah melalui proses pengadilan yang panjang, akhirnya 3 tahun setelah ditangkap, pada 30 Mei 2016, Pengadilan Tinggi Penang menjatuhi Rita vonis mati. Ada beberapa alasan hukum mengapa Rita divonis mati. Dalam hukum Malaysia, ada prinsip seseorang dianggap tahu apa yang ada di dalam penguasaannya. Jika seseorang misalnya dititipi koper, pengadilan menganggap orang tersebut bertanggung jawab penuh untuk memeriksa isinya. Hakim menilai, jika Anda dititipi barang oleh orang yang baru dikenal dengan imbalan tertentu, mengapa Anda tidak curiga? Mengaku tidak tahu sering dianggap sebagai cara terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab hukum, kecuali hal itu bisa dibuktikan secara kuat bahwa terdakwa benar-benar dijebak. Yang tak kalah beratnya, berdasarkan Undang-Undang Narkotika Malaysia, jika seseorang ditemukan membawa narkop melebihi jumlah tertentu, maka secara otomatis orang itu dianggap pengedar, bukan sekadar kurir atau pengguna. Dan terbukti Rita membawa barang haram di dalam kopernya seberat 4 kg. Jika hakim menyatakan terdakwa bersalah sebagai pengedar, maka hakim tidak punya pilihan lain selain menjatuhkan vonis mati baginya. Vonis mati yang dijatuhkan pada Rita mengundang reaksi dan protes. Pemerintah Indonesia mengirim utusan khusus untuk membantu agar vonis mati ditunda. Selain itu juga dilakukan upaya banding.
Warga Ponorogo melakukan aksi keprihatinan dengan menyalakan lilin di depan kantor DPRD Ponorogo. Mereka membawa poster, juga menggelar doa bersama demi keselamatan Rita. Mereka yakin Rita tidak bersalah. Ya, karena Rita itu bukan tipe anak yang berandalan atau gimana. Saya yakin bahwa Rita itu adalah korban mafia internasional narkoba, saya kira. Banyak pihak yakin Rita tidak bersalah, termasuk para anggota DPR. Tetangga Rita di kampung juga tidak percaya Rita penyelundup narkoba. Nggak pernah keluar rumah loh, di dalam aja loh. Kalau ngeliat orang aja di dalam, kasihan. Ya mungkin dia kejebak aja kali Pak. Katanya orang dia nggak tahu sih. Sangat-sangat yang seperti tidak mungkin seorang Rita itu akan terkena kasus semacam itu. Saya berharap kepada pemerintah untuk betul-betul serius menangani masalah ini, Mas. Sejak Rita ditahan pada Juli 2013, sang ibu Poniati kerap menangis memikirkan nasib sang anak. Poniati telah 4 kali mengunjungi Rita di tahanan distrik Penang, Malaysia. Dia rela menjual sebagian aset agar bisa terbang ke Penang untuk menemui sang anak. Betapa malang Rita. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Suaminya, Dwi Nugroho, malah menceraikannya. Lalu bagaimana dengan Eka Suliah, wanita yang menurut Rita telah menjebaknya? Pada 3 Desember 2014, lebih setahun setelah Rita ditangkap di Bandara Penang, Eka Suliah dan seorang wanita lainnya yakni Zakia Maharani, keduanya berusia 20-an, ditangkap di Kabupaten Belu oleh Polda NTT karena membawa tas berisi barang haram jenis sabu dari Timor Leste. Kabupaten Belu berbatasan langsung dengan Timor Leste dan sangat rawan menjadi jalur masuknya narkoba dari luar negeri via Timor Leste. Sebab itu di pintu perbatasan, pemerintah menyiapkan fasilitas detektor untuk memeriksa para pelintas batas yang masuk ke Indonesia dengan membawa narkoba. Demikianlah, Zakia Maharani kemudian bersedia menjadi justice collaborator dan membantu polisi meringkus pelaku lainnya. Polisi pun mengikuti Zakia. Lewat HP, seorang pemandu sindikat mengatakan agar Zakia mengantar tas berisi barang haram ke sebuah hotel di Jakarta. Saat berangkat ke Jakarta, petugas dari Polda NTT turut mendampingi Zakia. Setiba di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, si pemandu mengarahkan Zakia untuk menyerahkan 1 tas berisi sabu kepada seorang perempuan bernama Novita dan 1 tas lagi kepada seorang pria Nigeria bernama Onyekachi Kenneth yang berusia 30 tahun. Saat itulah polisi yang telah mengintai langsung menangkap Novita dan Onyekachi Kenneth. Mereka dibawa ke Polda NTT di Kupang. Selanjutnya dengan pesawat Wings Air, keempat pelaku dibawa ke Atambua yang merupakan ibu kota Kabupaten Belu. 3 wanita Indonesia asal Pulau Jawa yakni Novita, Zakia, dan Eka Suliah masing-masing mendapat bayaran 20 juta sebagai kurir narkoba si pria Nigeria Onyekachi Kenneth. Jika mereka berhasil melakukan tugasnya, diiming-imingi bonus besar berkali lipat. Menurut informasi BNN atau Badan Narkotika Nasional, kurir perempuan termasuk ibu rumah tangga jadi primadona dalam peredaran narkoba. Faktor utamanya kemiskinan. Selain itu, sindikat juga menganggap sosok perempuan tidak mencurigakan. Demikianlah para pelaku kemudian diadili di Pengadilan Negeri Atambua, NTT. Pada Agustus 2015, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua menjatuhi vonis penjara seumur hidup kepada si warga Nigeria Onyekachi Kenneth. Novita divonis 18 tahun, sedangkan Zakia sebagai justice collaborator divonis lebih ringan 16 tahun. Novita yang berusia 37 senang karena vonisnya 18 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa 20 tahun. Saya punya putri berusia 12 tahun dan terpaksa saya titip ke yayasan, katanya. Sedangkan Zakia yang divonis 16 tahun selaku justice collaborator sempat mohon kepada majelis hakim agar hukumannya diperingan. Alasannya, dia ingin membantu perekonomian keluarga dan melanjutkan kuliah. Begitu juga Eka Suliah minta keringanan hukuman karena masih punya anak yang katanya masih sangat kecil.
Eka Suliah divonis 18 tahun penjara. Sangat berbeda dengan nasib Rita Krisdianti, temannya dulu di Hong Kong, yang sudah terlebih dulu dijatuhi vonis mati di Penang, Malaysia. Sungguh tragis. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.